Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi kita bahas materi kita ya, anak-anak yang soleh dan solehah ya, masih dengan baju Ustadz yang sama, berarti direkam di hari yang sama ya. Oke, baik, pembahasan Ustadz kali ini tentang syurutul wudu. Syurutul wudu asyaratun ya. Syarat-syaratnya wudu asyaratun ada 10. Syarat-syaratnya wudu asyaratun ada 10. Al-Islamu yang pertama adalah Islam, wat tamyizu yang kedua adalah tamyiz, wan naga'u anil haidi wan nifas yang ketiga adalah suci daripada haid dan nifas. Kemudian yang keempat wa amma yamna usulul ma ilal basyara, dan dari perkara-perkara yang mencegah sampainya air ke kulit. Wa an la yakuna 'alal udwi ma yughayyiru ma, selanjutnya dan tidak boleh ada pada anggota sesuatu yang bisa merubah air. Kemudian selanjutnya wal ilmu bil fardiyatihi, yang keenam adalah ilmu tentang fardunya wudu ya, kefarduannya wudu. Kemudian yang ketujuh wa an la ya'taqida fardan min furudihi sunnatun, dia tidak berkeyakinan salah satu dari fardu wudu itu merupakan perkara yang sunnah. Kemudian yang kedelapan wal ma'ut tahur, airnya suci. Yang kesembilan dukhulul waqti, masuknya waktu. Yang kesepuluh wal muwalatu lidaimil hadas, adalah mualah untuk orang yang senantiasa berhadas. Oke, baik. Simak penjelasan Islam. Syaratnya wudu. Ya, yang dimaksud syarat di sini adalah syarat sahnya wudu. Jadi kalau 10 syarat ini terpenuhi, maka wudunya menjadi sah. Dan ingat, yang namanya syarat itu adalah harus terus-menerus ada. Dari mulai perkara wudu itu dimulai hingga perkara wudu itu selesai, maka 10 syarat ini harus ada. Ya, baik. Apa saja itu syaratnya? Yang pertama adalah Islam. Islam, kemudian yang kedua tamyiz, yang ketiga naga anil haid. Islam dan tamyiz ini ya, Islam dan tamyiz ya, Islam dan tamyiz ini merupakan dua syarat dalam sahnya setiap ibadah. Setiap ibadah apa saja, syarat yang pertama pasti dua ini, Islam dan tamyiz. Apa itu Islam? Tentu orang yang berwudu harus orang Islam. Kalau dia bukan Islam kemudian dia berwudu, apakah wudunya sah? Tidak sah ya. Nanti ada perinciannya, tapi kita bahas secara umum saja. Orang non Islam berwudu maka wudunya tidak sah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tamyiz. Orang yang berwudu harus sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu dia dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Yaitu seorang anak, jadi anak itu ada namanya sobi, anak kecil, kemudian namanya tamyiz, kemudian balik dewasa. Ya, nah tamyiz ini di tengah-tengah. Ya, ketika dia sudah mulai tumbuh, kemudian dia sudah mulai bisa memahami mana kanan, mana kiri, mana makanan, mana batu, mana baik, mana benar, maka dia sudah masuk kategori tamyiz. Meskipun dia belum balik, kalau dia ibadah, maka ibadahnya dianggap sah. Ya, seperti itu. Dan pahalanya buat siapa? Buat nanti kedua orang tuanya. Makanya yang masih belum balik, kalau mau berbakti kepada orang tuanya, banyakin ibadah. Kenapa? Karena pahalanya pasti buat orang tuanya. Ya, seperti itu. Yang kedua tamyiz. Yang ketiga adalah wan naga'u anil haidi wan nifas. Ini juga syarat suci dalam ibadah. Naga artinya suci, ya, anil haid dan nifas. Artinya orang yang berwudu tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Ini maka dianggap sah wudunya. Lalu bagaimana Ustaz? Ada orang haid dia tetap mau berwudu, maka dianggap wudunya itu makruh ya, dianggap tidak sah dan tidak diterima, batal ya, bahkan bisa berdosa kalau niatnya adalah bermain-main di dalam ibadah. Jadi yang ketiga syaratnya harus suci dari haid dan nifas, baru wudunya dianggap sah. Kemudian syarat selanjutnya ya, wa amma yamna usulul ma ilal basyarah, dalam orang yang berwudu ya harus suci, bersih anggota-anggota wudunya ya dari segala sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Biasanya apa? Misalnya minyak atau cat
Nah, air ketika ada cat di anggota tubuh kita yang dipakai untuk berwudu atau anggota wudu terhalangi kulit itu sampai, maka cat itu wajib dibersihkan dulu. Jadi jangan langsung berwudu. Atau ada minyak, yang minyak kita tahu bisa melakukan sesuatu di minyaknya tebal banget lagi, ya, atau oli misalnya. Main wudu aja sekalian dibasuh, ya. Kalau ternyata enggak itu menghalangi air, maka tidak dianggap sah, ya. Air bisa berubah. Nah, jadi harus bersih dulu anggota tubuh, anggota wudu kita, ya, muka, tangan, kepala, kemudian kaki, ya. Itu harus bersih dulu. Harus bersih dulu dari segala sesuatu yang berubahnya air, ya, yang dapat berubah air atau mencegah sampainya air ke kulit. Maaf, ya, mencegah sampainya air ke kulit. Kemudian selanjutnya yang kelima adalah harus tidak boleh ada di anggota wudhu sesuatu yang bisa merubah air, ya, sama seperti tadi, ya. Ya misalnya tinta, ya, atau tadi minyak, ya. Karena minyak kan bisa ikut airnya berubah. Nah, itu nggak boleh, nggak sah. Jadi harus pastikan bersih dulu dari yang mencegah air sampai ke kulit dan dari yang bisa merubah air, ya, ketika dibasuh, ya, itu. Kemudian yang keenam daripada syaratnya berwudu. Yang keenam syaratnya berwudu adalah, ya, ilmu bifardiyatihi. Ilmu tentang kefarduannya wudu. Dia harus tahu wudu yang dia jalani saat ini adalah wudu wajib atau wudu sunnah. Artinya kalau dia ragu-ragu dalam berwudu, ini saya batal apa enggak nih? Saya punya wudu apa enggak nih? Wudu lagi aja dah. Dalam keadaan ragu-ragu, maka wudunya bisa tidak sah. Jadi dia harus yakin, tahu dia wudu ini fardu wajib, ya, penting ini, ya. Terus bagaimana Ustaz? Saya ini lagi ragu-ragu Ustaz, saya lupa. Kita kembali ke hukum asal. Asalnya kamu berwudu apa enggak? Enggak Ustaz. Oke, berarti kamu enggak punya wudu dan kamu harus yakin kamu enggak punya wudu. Tapi kalau sebaliknya, tadi saya wudu Ustaz, cuman saya lupa, saya udah batal apa belum? Berarti kita lihat asalnya kamu apa? Punya wudu, ya kan? Kamu punya wudu, berarti kamu anggap saja punya wudu. Itu kamu harus yakin. Tapi kalau masih ragu-ragu juga, ya udah solusinya apa? Batalin wudunya, ya. Gimana saya cara batalin? Pegangin perempuan? Oh jangan begitu, jangan yang perkara haram, jangan yang perkara dosa. Bagaimana? Ya mohon maaf, misalnya dengan cara yang paling mudah, ya. Ya misalnya kita, ya kalau mau buang angin silahkan, mau pipisin silahkan, atau yang paling simple, ya dengan cara kita memegang kemaluan dengan telapak tangan, karena itu membatalkan wudu, ya. Nah, udah batal wudunya, berarti kamu yakin kamu tidak punya wudu dan kamu wudunya wajib, ya, begitu sederhana, ya. Kemudian syarat sah selanjutnya selain dia harus mengetahui hukum fardunya itu, wudunya itu adalah fardu wajib atau mungkin sunnah, ya, maka selanjutnya adalah dia tidak boleh berkeyakinan salah satu dari fardu wudu hukumnya sunnah. Kita sudah bahas, ya. Fardu wudu ada berapa? Ada 6. Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tertib. Salah satu dari 6 ini dia yakini sebagai perkara yang sunnah di dalam wudu, maka wudunya tidak sah. Tuh, hati-hati, ya. Harus paham kita mana perkara yang wajib dalam wudu. Kalau kita anggap basuh muka kan sunnah, seandainya nggak dibasuh nggak apa-apa, tapi dikerjain, tapi ya tidak meyakininya itu wajib, maka wudunya tidak sah. Berbeda sebaliknya, yang sunnah dibilang wajib sama dia. Basuh kuping itu kan wajib, harus dibasuh, padahal basuh kuping adalah sunnah, tetap wudunya sah. Seperti itu, ya. Ingat, harus bisa mengetahui mana yang wajib, mana yang sunnah dalam wudu. Nah, yang paling gampang begini, ya. Pokoknya semua yang ada di dalam wudu itu hukumnya sunnah, hukumnya wajib. Bagaimana? Sah nggak Ustaz? Sah, ya. Semuanya wajib. Atau dia berkeyakinan pokoknya dalam wudu ada yang wajib, ada yang sunnah, maka itu juga dianggap sah. Itu yang paling gampang. Tapi kalian sebagai seorang penuntut ilmu, orang yang belajar,
harus tahu mana yang fardu dalam wudu, mana yang sunnah dalam wudu. Cuma 6 kok, sedikit, masa nggak hafal ya? Pasti bisa. Selanjutnya, wal ma'ut tahur. Ketika kita berwudu harus menggunakan air yang suci. Tidak boleh kita berwudu menggunakan air yang mustakmal atau bekas dipakai untuk bersuci, atau bahkan air yang mutanajis, air yang terkena najis. Kemarin sudah kita bahas masalah air. Ini penting ya. Harus kalian mengetahui, memahami tentang hukum air. Airnya harus suci. Perhatikan, ketika kita ambil air, jangan sampai air yang mau kita pakai untuk membasuh muka atau anggota wudhu yang lain kena tetesan. Kalau air itu kena tetesan daripada bekas wudhu kita, maka wudhu kita bisa jadi airnya bisa jadi mustakmal. Ketika air itu mustakmal, berarti kita tidak pakai air suci dalam berwudu. Sedangkan syarat sahnya wudu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan, ya, seperti itu. Airnya suci. Kemudian wadukhulil waqti. Selanjutnya syarat sahnya wudu adalah dukhulul waqti, masuknya waktu. Ya, artinya ketika dia berwudu sudah masuk waktu. Ya, begitu. Ya, wal mualatu lidaimil hadas. Ya, dan berturut-turut mualah lidaimil hadas. Nah, 2 syarat terakhir ini ada tambahannya, yakni dukhulul waqt wal mualah, masuk waktu dan berturut-turut ya antara wudu dengan sholat. Itu dikhususkan untuk orang yang daimil hadas. Siapa mereka orang daimil hadas? Orang yang senantiasa berhadas. Jadi ada orang-orang yang memang punya kebiasaan, mungkin karena faktor usia, namanya penyakit beser. Sedikit-sedikit keluar, sedikit-sedikit keluar. Maka dia akan berwudu, wudunya dianggap sah dengan tambahan 2 syarat ini. Apa? Harus sudah masuk waktu. Misalnya begini, ada orang punya penyakit daimil hadas, anggaplah kakek kalian punya daimil hadas, biasa beser, kadang suka keluar sendiri, ya nggak banyak tapi sedikit keluar. Nah, dia boleh berwudu dan wudunya dianggap sah kalau dia mau sholat maghrib setelah azan maghrib. Kalau dia dari jam 5 udah wudu masuk ke masjid, ya maka nggak dianggap sah wudunya. Kenapa? Karena pasti ada yang keluar lagi. Nah, ini pengecualian keringanan. Ya meskipun habis wudu tetap keluar lagi, kalau udah azan tetap keluar lagi, tetap itu diberikan keringanan. Ini sedikit usah tambahan penting ya biar kalian paham. Jadi buat orang yang daimil hadas, dia dianggap sah wudu kalau dia berwudu setelah masuk waktu. Mau salat maghrib setelah azan maghrib, mau salat isya setelah azan isya, begitu selanjutnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah mualah, berturut-turut, dan dia nggak boleh santai-santai kecuali untuk menunggu jamaah, ya. Artinya dia udah mau sholat isya yang waktunya agak panjang, ya. Dia udah wudu, udah azan isya, dia wudu. Karena memang harus setelah masuk waktu. Kemudian habis wudu dia nggak langsung buru-buru sholat, ya. Karena mungkin tidak berjamaah sholatnya, dia ngobrol dulu, ya. Kemudian ya melakukan aktivitas dulu, maka wudunya tidak dianggap sah. Jadi untuk orang yang satu ini, ya, 2 syarat ini adalah tambahan untuk orang yang daimil hadas. 2 syarat terakhir itu merupakan tambahan untuk orang yang daimil hadas, senantiasa berhadas. Apa tadi tambahannya? Masuk waktu, kemudian mualah berturut-turut. Kalau kita nggak perlu 2 syarat ini. Artinya kamu mau sholat zuhur, wudunya dari jam 10. Boleh nggak? Boleh. Kamu mau sholat asar, wudunya pakai wudu tadi sholat duhur. Boleh nggak? Boleh. Kita yang sehat, yang normal, ya. Kemudian kamu mau wudu terus tidak langsung buru-buru sholat. Boleh nggak? Boleh. Jadi 2 syarat terakhir ini khusus untuk orang yang daimil hadas. Orang yang senantiasa berturut-turut di dalam berturut-turut mengeluarkan hadas. Oke, cukup materi kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sekali lagi jadi ilmu buat kita yang bisa kita amalkan, yang bisa kita praktekkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ingat pesan mama.